Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss Sophie di pelajaran biologi kelas 11. Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai sistem sirkulasi. Nah, kali ini kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu mengenai sistem pencernaan. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu mengenai makanan dan zat-zat makanan. Nah, apa fungsi makanan? Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui fungsi makanan itu adalah untuk menghasilkan energi, ya. Selain itu, makanan juga berfungsi untuk zat pembangun, ya. Jadi agar kita makin besar, agar kita bisa bertumbuh tinggi. Kemudian juga bisa membentuk zat kebal atau antibodi. Jadi, makanan yang kita konsumsi selain bergizi dan seimbang juga harus sehat, ya, sehat dan bersih. Zat makanan yang pertama yang kita bahas adalah karbohidrat. Dalam 1 gram glukosa itu mengandung sekitar 4,1 kilokalori. Adapun fungsi dari karbohidrat, yang pertama adalah sebagai sumber energi utama, yang kedua sebagai penyeimbang asam dan basa, kemudian yang ketiga membantu dalam proses pencernaan. Contohnya selulosa. Selulosa ini adalah karbohidrat jenis polisakarida yang membantu dalam sistem pencernaan agar mudah proses pencernaan ini terjadi. Karbohidrat ini mengandung unsur C, H, dan O. Contoh-contoh karbohidrat kalian bisa lihat di gambar di samping saya. Zat makanan yang kedua adalah protein. Protein itu tersusun atas senyawa asam amino. Senyawa asam amino ini di dalam tubuh kita sangat dibutuhkan. Ada 2 macam jenis asam amino. Yang pertama adalah esensial, yang kedua adalah non-esensial. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau asam amino yang esensial, asam amino tersebut dibutuhkan oleh tubuh tapi tidak dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh. Sehingga asam amino esensial harus didapatkan dari luar, jadi kita konsumsi dari luar. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh dan tubuh juga menghasilkannya. Kalian bisa lihat apa saja sih contoh-contoh dari asam amino esensial dan non-esensial pada buku halaman 169. Adapun fungsi dari protein adalah sebagai bahan baku dalam sintesis hormon dan enzim, ya. Kemudian selain itu juga untuk membantu proses regenerasi dari sel-sel yang sudah mati. Selanjutnya juga menghasilkan energi, ya. Setelah dari karbohidrat, energi yang dihasilkan oleh protein juga sama, yaitu 4,1 kilokalori. Kemudian fungsi dari protein juga sebagai penyeimbang asam dan basa, ya. Protein itu dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Hewani berarti protein tersebut berasal dari hewan, sedangkan yang nabati berarti protein tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan. Zat makanan yang ketiga adalah lemak. Jadi fungsi utama dari lemak ini adalah penghasil energi. Di antara karbohidrat, protein, dan lemak, lemak itu penyumbang energi tertinggi. Jadi dalam 1 gram lemak itu mengandung 9,3 kilokalori, ya. Selain sebagai penghasil energi, lemak ini juga berfungsi untuk melindungi organ-organ tertentu di dalam tubuh kita. Kemudian sebagai bantalan, ya, bantalannya artinya untuk melindungi tubuh kita dari suhu yang dingin. Berdasarkan tingkat kejenuhannya, maka asam lemak dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Bedanya apa? Asam lemak jenuh itu adalah asam lemak yang dapat dihasilkan oleh tubuh kita. Itu banyak terdapat pada hewan, biasanya otot-otot hewan, ya. Kemudian kalau yang tidak jenuh itu berbentuk cairan dan tidak dapat disintesis oleh tubuh kita. Makanya asam lemak jenuh, ya, ini sangat berbahaya apabila jumlahnya berlebihan di dalam tubuh kita, yaitu dapat menyebabkan penyakit kolesterol. Sama seperti protein, lemak juga dibedakan menjadi 2, yaitu lemak hewani dan nabati, ya. Kalian bisa lihat contohnya ada di gambar di samping saya. Zat makanan yang keempat adalah vitamin. Vitamin ini adalah senyawa organik yang dibutuhkan oleh tubuh tapi tidak melalui proses pencernaan, ya. Jadi dia masuk ke dalam tubuh dan langsung diserap. Vitamin dapat dibedakan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air itu contohnya vitamin B dan C,
Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Apa saja fungsinya kita akan bahas satu persatu ya. Vitamin A itu berfungsi untuk menjaga komponen-komponen dalam sistem penglihatan kita, jadi menjaga kesehatan mata. Kemudian vitamin B ini membantu dalam proses metabolisme. Vitamin C ini berfungsi untuk cegah sariawan, juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh. Vitamin D berfungsi untuk proses pertumbuhan tulang atau osifikasi. Kemudian fungsi vitamin K adalah untuk proses penggumpalan darah atau koagulan darah. Untuk lebih lengkap, kalian bisa lihat di buku halaman 180. Dan makanan selanjutnya adalah air ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa 90% dari kandungan makhluk hidup itu adalah air ya. Jadi kebutuhan kita pun terhadap air itu sangat banyak. Jadi minimal kalian harus mengkonsumsi air tiap hari itu sebanyak 2 liter ya. Jangan lupa, jangan malas untuk minum. Oke. Air itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai pelarut, kemudian sebagai penyeimbang atau menjaga keseimbangan tekanan osmotik di dalam tubuh kita, kemudian menjaga suhu tubuh ya. Selanjutnya, zat makanan selanjutnya adalah serat. Nah, serat ini mungkin sering terlupa oleh kita. Mungkin kita berpikir, oh ya udah kita makan karbohidrat, kita ada protein, ada lemak. Kita lupa bahwa serat itu sangat penting bagi tubuh kita. Dimana serat ini berupa selulosa ya, yang termasuk ke dalam karbohidrat, itu membantu dalam proses pencernaan. Zat makanan yang kelima adalah garam mineral. Garam mineral ini mudah larut dalam air sehingga gampang diserap oleh jonjot usus. Jadi garam mineral itu tidak melalui proses pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Ada 2 jenis garam mineral ya. Yang pertama bersifat makro dan yang kedua bersifat mikro. Ya, kalau yang makro itu artinya dibutuhkan banyak oleh tubuh kita, sedangkan yang mikro itu hanya dibutuhkan sedikit oleh tubuh kita ya. Garam-garam mineral ini memiliki berbagai macam fungsi ya. Fungsinya itu bisa dia sebagai unsur atau dia bergabung dengan unsur lain. Contoh garam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah kalsium dan fosfor. Nah, kalsium dan fosfor ini kedua unsur tersebut berperan dalam proses pembentukan tulang. Selanjutnya adalah contohnya natrium klorida, NaCl. NaCl ini memang dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi hati-hati tidak boleh terlalu berlebihan karena bisa menyebabkan penyakit darah tinggi. Kemudian ada lagi garam mineral Fe ya, atau besi. Nah, zat besi ini seperti yang sudah kalian ketahui pada umumnya itu berfungsi untuk proses pembentukan darah. Apa saja contoh dari bahan makanan yang mengandung garam-garam mineral tersebut? Kalian bisa lihat di buku halaman 183. Selanjutnya adalah mengenai zat aditif. Zat aditif ini adalah bahan kimia yang sengaja dimasukkan ke dalam makanan yang memiliki fungsi bisa sebagai menambah kualitas produk, kemudian menambah rasa, memantapkan kesegaran pada produk makanan tersebut. Jadi ada beberapa contoh dari zat aditif, yaitu MSG atau monosodium glutamat atau yang dikenal dengan vetsin. Kemudian ada pemanis, ada pewarna, ada perasa juga. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita waspadai dari zat aditif ini adalah menggunakan bahan-bahan kimia sebagai pengganti zat aditif yang bisa menyebabkan penyakit kanker atau yang bersifat karsinogenik. Contohnya itu ada rodamin B. Rodamin B ini digunakan sebagai pewarna ya untuk sirup. Kemudian ada boraks, ini digunakan untuk pengawet dari bahan makanan. Zat aditif alami itu dapat kita jumpai pada tanaman-tanaman, contohnya bahan makanan tersebut akan melalui berbagai macam proses menggunakan beberapa macam teknologi. Tugas kalian adalah untuk mencari teknologi pangan dan bagaimana proses dari keamanan pangan sehingga makanan tersebut bisa layak untuk kita konsumsi. Oke, jangan lupa submit di mode tepat waktu. Tetap jaga kesehatan. Kita jumpa di bab sistem pencernaan bagian kedua. Dah.